Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yelviza, MPD, dengan topik yang berbeda. Pada kali ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah penelitian dalam penelitian kuantitatif. Dalam masalah penelitian kuantitatif, minimal kita harus memiliki 2 variabel. Nah, apa itu variabel? Nah, sebelum kita bisa menilai apakah masalah penelitian kita sudah benar, maka kita perlu memahami variabel. Apa itu definisi variabel? Dari segi bahasa, variabel itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Variabel itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Satu kelompok masyarakat misalnya memiliki satu nilai yang beragam. Apa nilainya? Misalnya demografinya berbeda, fisiknya berbeda, sosialnya juga beragam, agamanya, income, pekerjaan, temperatur, kepadatan, bahasa, makanan, pakaian, dan sebagainya. Ada yang berbeda. Maka sesuatu yang berbeda itu kita sebut dengan variabel. Makna lain dari variabel adalah kelompok dan beberapa atributnya. Atau karakteristik atau kualitas satu objek. Misalnya variabelnya gender. Gender itu memiliki beberapa atribut. Apa atributnya? Laki-laki dan wanita. Maka gender adalah variabel. Variabel dapat diukur melalui proses operasionalisasi. Dapat diukur secara empiris. Bagaimana caranya mengoperasionalisasikan satu variabel? Jika variabel itu misalnya abstrak, misalnya motivasi, bagaimana kita mengoperasionalisasinya? Kita harus mencari teori yang menjelaskan tentang motivasi itu. Nah, kita dari teori itu, kita bisa mendapatkan indikator dan subindikator dari motivasi. Nah, itulah cara kita mengoperasionalisasikannya, sehingga indikator dan atau subindikator itu dapat kita ukur. Bisa kita buat instrumen dari indikator itu. Tetapi jika tidak bisa kita operasionalisasikan, berarti kita tidak bisa melakukan penelitian itu. Yang pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas bahwa salah satu syarat dari penelitian, salah satu syarat dari topik penelitian harus researchable. Nah, jika dia tidak bisa diukur, berarti unresearchable. Sekarang kita masuk kepada kategori variabel. Yang pertama, variabel itu kita kategorikan berdasarkan variabel bebas versus variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang merupakan penyebab. Sementara variabel terikat merupakan variabel akibat. Misalnya, pengaruh minat terhadap hasil belajar. Dalam bahasa Inggris, the effect of interest on the student's achievement.
Students interest itu merupakan variabel yang disebut dengan variabel bebas atau istilah dalam bahasa Inggris independent variable. Sementara achievement or learning achievement merupakan variabel terikat yang merupakan akibat dari interest tadi. Selanjutnya, variabel atribut. Kita juga bisa di dalam masalah penelitian kita, bisa saja kita memiliki variabel atribut. Namun kita perlu memahami apa itu variabel atribut. Variabel atribut itu merupakan variabel yang merupakan karakteristik satu objek yang tidak bisa diubah. Ini perlu dipahami, perlu distreskan ini. Variabel atribut tidak bisa diubah. Variabel terikat bisa diubah. Nah, apa contoh variabel atribut? Umur. Kita tidak bisa mengubah umur seseorang dalam penelitian kita. Keyakinan, kita tidak bisa merubah keyakinan seseorang dalam penelitian, dalam melakukan penelitian. Kita juga tidak bisa merubah berat, tapi variabel itu sudah ada. Misalnya, pengaruh umur terhadap kecepatan belajar dalam belajar bahasa Inggris. Umur itu tidak kita rubah. Umur itu hanya sebagai atribut yang menentukan atau yang membedakan antara seseorang atau subjek dalam penelitian kita. Misalnya umur 8 sampai umur 14 misalnya. Umur 15 sampai umur 20. Ya, itu perbedaan karakteristik dari variabel atau dari subjek yang kita teliti. Ini tidak bisa diubah. Yang berubah, misalnya perbedaan umur, kita mau melihat perbedaan umur itu berbeda enggak terhadap kecepatan belajar bahasa Inggrisnya. Nah, variabel umur itu disebut dengan variabel atribut. Kemudian variabel aktif. Istilah variabel aktif sebenarnya dia hampir sama dengan variabel bebas. Cuma pada variabel aktif dia bisa dimodifikasi, bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya keefektifan komunikasi dalam pertemuan. Keefektifan komunikasi dalam pertemuan itu merupakan variabel bebas. Variabel bebasnya yang aktif. Artinya kita bisa mengatur seperti apa komunikasinya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita melakukan komunikasi. Atau kita bisa mengatur seperti apa komunikasinya. Ini variabel aktif, variabel bebas yang menjadi variabel aktif. Nah, kalau kita bandingkan dengan variabel atribut, ketika menjadi variabel aktif, dia akan memiliki keterbatasan. Apa contoh variabel atribut tadi? Ya, misalnya umur. Kita tidak bisa merubah umur seseorang. Tetapi kita bisa mengkajinya dengan mengklasifikasikan umur seseorang. Misalnya topik kita, the effect of age on students' motivation in learning English. Age di sini tidak kita rubah. Kita hanya bisa mengkaji umurnya. Misalnya umur seperti yang saya bilang tadi, umur 8 tahun atau umur anak SD, umur 6 tahun atau 7 tahun sampai umur 12. Gimana?
efeknya terhadap motivasi. Umur 13 sampai umur 15 atau umur 16 bagaimana? Kita bisa mengklasifikasikan atau membedakan umur itu berdasarkan sekolahnya. Misalnya anak umur SD, anak umur SMP, anak umur SMA, ya, mahasiswa. Itu bisa kita bedakan ya efeknya terhadap motivasinya dalam belajar bahasa Inggris. Nah, ada lagi variabel yang disebut dengan variabel sama atau continuous variable. Kemudian ya lawannya variabel beda atau discrete variable. Ada lagi disebut dengan variabel kategori. Nah, apa itu variabel sama atau continuous variable? Variabel ini adalah variabel yang tidak jelas batasannya. Misalnya, kita mau mengklasifikasikan subjek penelitian kita ke dalam misalnya beratnya. Berat antara 1 kilo sampai 2 kilo. Tuh kalau apa ya? Kalau untuk apa? Untuk orang berat antara 30 kilo sampai 40 kilo. Nah, nilainya tidak terbatas. Bisa saja kalau yang beratnya 30 kilo antara 30 sampai 40, 30,1, 30,2, 30. Nah, maka dia tidak ada batasannya. Biasanya variabel ini menggunakan interval. Jadi data kita data interval. Misalnya 20 sampai 25, 25 sampai 30, 30 sampai 35. Itu variabel intervalnya 55 ya. Itu kita gunakan dalam variabel ya, variabel yang seperti itu disebut dengan continuous variable. Jadi kalau variabel kita itu ya, diukur dengan data interval, maka variabelnya disebut dengan continuous variable. Kalau discrete variable adalah variabel yang memiliki nilai yang jelas dan pasti. 1, 2, 3 jelas. Ya. Jadi kita bisa mengenal apakah variabel kita itu nilainya pasti atau tidak. Kalau pasti maka namanya discrete variable. Tapi kalau dia tidak ada batasannya, ada beberapa angka atau nilai di dalamnya, maka dia disebut dengan continuous variable. Ada lagi variabel kategori. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengukuran nominal. Misalnya, kita mengkategorikan laki-laki dan wanita, itu nominal itu. Variabel kategori ya hampir sama dengan variabel atribut, cuma fungsinya berbeda. Kalau atribut kita mau memfokuskan pada karakteristik. Sementara ini kita mau mengklasifikasikan ya, membedakan antara kalau klasifikasi berarti atau kategori berarti kita kalau laki-laki bagaimana, kalau wanita bagaimana. Kemudian variabel dikotomi. Ini disebut juga dengan variabel ekstra. Apa pula itu variabel dikotomi atau variabel ekstra ini? Variabel ini tidak dipertimbangkan dalam penelitian. Namun variabel ini ikut berdampak terhadap hasil penelitian. Variabel ini muncul setelah melakukan penelitian dan berpengaruh terhadap temuan kita. Nah, karena itu di dalam setelah kita melaporkan temuan kita, variabel ini perlu kita sebutkan bahwa temuan ini tidak mempertimbangkan variabel A. Yang mungkin variabel A ini berpengaruh terhadap hasil penelitian.
Kemudian ada lagi variabel yang disebut ya mirip dengan variabel ekstra tadi, disebut dengan confounding variable. Variabel ini tidak diketahui. Jadi ini memang tidak kita ketahui. Tapi kalau variabel ekstra, kita bisa saja mengetahuinya, tapi tidak kita pertimbangkan. Karena keterbatasan penelitian kita misalnya. Tapi kalau confounding memang betul-betul tidak kita ketahui. Ya sampai penelitian kita selesai. Nah, baru kita sadari ketika penelitian kita selesai kita analisis. Ada lagi variabel yang ikut berdampak terhadap hasil penelitian disebut dengan intervening variable. Kalau intervening variable itu variabel pengganggu istilahnya. Ini memang ya variabelnya tidak terlihat oleh kita. Tapi ya variabel ini berdampak. Jadi kita tidak bisa meyakini hasil penelitian kita itu 100% karena ada variabel yang disebut dengan intervening yang tidak kita ketahui, bahkan sampai hasil penelitian tidak kita lihat, tapi dia ikut berkontribusi terhadap hasil penelitian kita. Itulah sebabnya ilmu itu relatif. Hari ini hasil penelitian kita seperti ini, temuan kita ini, bisa saja hasil penelitian kita diterima oleh masyarakat ilmiah, tetapi sebenarnya ada yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita ketahui, yang mempengaruhi hasil penelitian kita. Sehingga ketika peneliti berikutnya meneliti, temuannya bisa saja berbeda dengan temuan kita. Maka itu perlu kita bunyikan dalam hasil penelitian kita. Bahwa penelitian ini bisa saja ya berbeda jika dilakukan di tempat lain. Karena ada hal-hal yang tidak bisa ya dikontrol oleh peneliti, yang tidak dapat dilihat oleh peneliti, yang ikut berdampak terhadap hasil penelitian. Nah, yang perlu sekali dipahami dalam penelitian kuantitatif, istilah pengukuran tidak selalu dengan angka. Contohnya, laki-laki dan wanita itu tidak bisa diukur dengan angka. Tapi kita bisa membedakannya berdasarkan karakteristiknya. Ini yang perlu diketahui tentang variabel. Ya, bahwa tidak selalu variabel itu bisa diukur dengan angka, tapi bisa dengan mengetahui karakteristiknya. Ada lagi variabel yang disebut dengan variabel demografi. Ya, variabel demografi atau disebut juga dengan variabel atribut. Ya. Jadi istilah demografi ya dipakai juga dalam istilah atribut. Ini dikumpulkan untuk mendeskripsikan sampel. Jadi kita perlu memahami atau mengumpulkan variabel demografi untuk mendeskripsikan sampel. Sehingga variabel demografi disebut juga dengan karakteristik sampel. Apa gunanya kita mendeskripsikan ini? Gunanya adalah untuk menentukan apakah sampel kita mewakili populasi. Ingat, dalam penelitian kuantitatif, sampel harus representatif atau mewakili populasi. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan sampel yang representatif, kita harus menguraikan atau mengidentifikasi karakteristik atau atribut subjek atau orang yang akan menjadi sampel kita. Contoh variabel ini ya gender, laki-laki, wanita, jika dia berpengaruh nanti terhadap penelitian kita, maka kita harus mengambil wakilnya.
Kalau misalnya persentase wanita dalam populasi itu 30%, maka jumlah sampel kita harus 30% dari sampel wanita itu. Pekerjaan misalnya, jika pekerjaan memang berdampak, maka kita harus memilih ya wakil dari pekerjaan yang berbeda tadi. Status perkawinan, income, dan lain-lain. Nah, variabel demografi ini bukanlah variabel yang bisa diubah. Jadi, bisa saja nanti ya kita mengidentifikasinya berdasarkan perbedaannya itu. Misalnya status perkawinan, berapa orang yang menikah dalam populasi kita, berapa persen? Ketika memilih sampel, harus persentasenya ya persentase sesuai dengan persentase ya status perkawinan dalam populasi. Nanti kita bahas lebih dalam ini dalam populasi ya, population and sample. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat dan ya dapat membantu penulis dan peneliti dalam menentukan apakah masalah penelitiannya sudah tepat, apakah variabel di dalam penelitiannya sudah jelas dan dapat diukur. Ya, semoga ini bisa membantu peneliti. Ya, saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.